Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi parallel processing menggunakan MPI dan Hadoop. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu parallel processing. Parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan, tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa ada keterkaitan di antaranya. Selanjutnya, sebagian besar komputer hanya mempunyai satu CPU, namun ada yang mempunyai lebih dari satu. Bahkan juga ada komputer dengan ribuan CPU. Komputer dengan satu CPU dapat melakukan parallel processing dengan menghubungkannya dengan komputer lain pada jaringan. Namun, parallel processing ini memerlukan software canggih yang disebut distributed processing software. Parallel processing berbeda dengan multitasking, yaitu satu CPU mengeksekusi beberapa program sekaligus. Parallel processing disebut juga parallel computing. Parallel computing adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan. Biasanya digunakan saat kapasitas yang dibutuhkan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar maupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel, ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu, diperlukan berbagai perangkat lunak pendukung yang disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan atau node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Selanjutnya, bagaimana pemrosesan paralel itu bekerja? Dalam pemrosesan paralel, tugas yang kompleks dibagi menjadi beberapa tugas kecil yang lebih proporsional dalam persyaratan pemrosesan, ukuran, dan jumlah keunit pemrosesan yang ada. Setelah divisi, setiap prosesor mulai mengerjakan bagian mereka dari tugas secara independen satu sama lain dengan pengecualian komunikasi yang konstan melalui perangkat lunak untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang keadaan tugas lain. Setelah pemrosesan semua bagian selesai, apakah jumlah prosesornya sama dengan jumlah tugas dan mereka berakhir dengan sinkron atau bergiliran, hasilnya adalah segmen program yang diproses sepenuhnya. Proses paralel dapat ditandai sebagai berbutir halus atau berbutir kasar. Dalam paralelisme berbutir halus, tugas berkomunikasi satu sama lain beberapa kali per detik untuk memberikan hasil dalam waktu nyata atau hampir real. Proses paralel berbutir kasar lebih lambat karena mereka lebih jarang berkomunikasi. Selanjutnya adalah pemrograman paralel. Parallel processing komputasi adalah proses atau pekerjaan komputasi di komputer dengan memakai suatu bahasa pemrograman yang dijalankan secara paralel pada saat bersamaan. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Selanjutnya ada MPI dan Hadoop. Pemrosesan paralel atau parallel processing merujuk pada eksekusi beberapa proses secara bersamaan.
dan ini semakin penting sebagai cara untuk mencapai komputasi high performance. Dunia teknologi yang umum digunakan untuk pemrosesan paralel adalah MPI atau Message Passing Interface dan Hadoop. Adapun beberapa perbedaan antara MPI dan Hadoop adalah yang pertama model pemrogramannya. MPI menggunakan model pemrograman Message Passing, sedangkan Hadoop menggunakan model pemrograman MapReduce. Yang kedua, jenis aplikasinya. MPI lebih cocok untuk aplikasi high performance computing yang memerlukan komunikasi intensif antar proses, seperti simulasi ilmiah dan komputasi numerik. Hadoop lebih cocok untuk aplikasi pemrosesan data besar seperti pengolahan log data, analisis data, dan pemrosesan citra. Selanjutnya, skala. Pada MPI biasanya digunakan untuk mengelola jumlah prosesor yang relatif kecil, biasanya kurang dari 1000. Sedangkan Hadoop di sisi lain dirancang untuk mengelola jumlah prosesor yang sangat besar, bisa mencapai ribuan bahkan jutaan prosesor. Selanjutnya, apa itu MPI atau Message Passing Interface? Message Passing Interface atau MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. MPI adalah antarmuka pemrograman untuk pertukaran pesan atau proses. Ini biasa digunakan dalam aplikasi komputasi high performance seperti simulasi ilmiah dan komputasi numerik. MPI memungkinkan beberapa proses untuk berkomunikasi dan mensinkronkan satu sama lain, memungkinkan paralelisme dalam eksekusi program. Selanjutnya, MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Kegunaan MPI antara lain adalah yang pertama, menulis kode paralel secara portable. Yang kedua, mendapatkan performa tinggi dalam pemrograman paralel. Ketiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Selanjutnya, bagaimana melakukan pemrosesan paralel dengan MPI? Untuk melakukan pemrosesan paralel dengan MPI, kita perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, instalasi MPI pada sistem. Langkah pertama untuk menggunakan MPI adalah dengan menginstalasi MPI pada sistem. Ada beberapa implementasi MPI yang tersedia seperti OpenMPI, MPI-CH, dan LAM atau MPI. Yang kedua, menulis kode MPI setelah MPI diinstal. Langkah selanjutnya adalah menulis kode MPI. Kode MPI terdiri dari fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara prosesor. Fungsi-fungsi tersebut dapat digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian dan memprosesnya secara paralel. Dan yang ketiga adalah menjalankan kode MPI setelah kode MPI selesai ditulis. Langkah selanjutnya adalah menjalankan kode MPI. Untuk menjalankan kode MPI, kita perlu menjalankan beberapa perintah khusus, tergantung pada implementasi MPI yang digunakan. Selanjutnya adalah contoh sederhana dari program MPI. Berikut ini adalah contoh sederhana untuk menjalankan program MPI pada sistem Linux. Pada kode di atas, kita akan mengompilasi program MyMPI program C dan menjalankannya dengan 4 prosesor. Setelah itu kita dapat mengubah angka 4 menjadi jumlah prosesor yang Anda inginkan. Penting untuk dicatat bahwa pemrosesan paralel menggunakan MPI memerlukan beberapa penyesuaian pada kode yang telah ada. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana data dibagi dan dikirim ke setiap prosesor, serta bagaimana hasil dari setiap prosesor akan digabungkan kembali untuk menghasilkan output akhir. Selanjutnya, apa itu Hadoop? Hadoop adalah
kerangka kerja atau framework open source yang digunakan untuk memproses data besar secara terdistribusi. Pemrosesan paralel menggunakan Hadoop dilakukan dengan menggunakan MapReduce, sebuah model pemrograman untuk memproses data besar secara terdistribusi. Hadoop terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. Yang pertama, HDFS adalah sistem file terdistribusi yang digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi pada sejumlah node dalam klaster komputasi. Selanjutnya, yang kedua, MapReduce adalah kerangka kerja pemrosesan data yang digunakan untuk memproses data secara paralel dengan mendistribusikan tugas pemrosesan ke node-node yang ada dalam klaster. Selanjutnya, bagaimana melakukan pemrosesan paralel menggunakan Hadoop? Untuk melakukan pemrosesan paralel menggunakan Hadoop, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi Hadoop pada sistem Anda. Langkah pertama untuk menggunakan Hadoop adalah dengan menginstalasi Hadoop pada sistem Anda. Anda dapat mengunduh Hadoop dari situs resmi Apache. Yang kedua, menulis kode MapReduce. Setelah Hadoop diinstal, langkah selanjutnya adalah menulis kode MapReduce. Kode MapReduce terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi map dan fungsi reduce. Fungsi map digunakan untuk memetakan data menjadi pasangan kunci nilai, sedangkan fungsi reduce digunakan untuk menggabungkan data dengan kunci yang sama. Selanjutnya, contoh sederhana dari program Hadoop. Menjalankan kode MapReduce. Setelah kode MapReduce selesai ditulis, langkah selanjutnya adalah menjalankan kode MapReduce. Untuk menjalankan kode MapReduce, kita perlu mengirimkan tugas ke Hadoop Distributed File System atau HDFS dan menjalankan tugas dengan menggunakan perintah Hadoop. Berikut ini adalah contoh sederhana untuk menjalankan program MapReduce pada sistem Linux. Pada kode di atas akan menjalankan program word_count pada direktori input dan menghasilkan output pada direktori output. Penting untuk dicatat bahwa pemrosesan paralel menggunakan Hadoop memerlukan beberapa penyesuaian pada kode yang telah ada. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana data dibagi menjadi blok-blok kecil dan didistribusikan ke node-node yang berbeda, serta bagaimana hasil dari setiap node akan digabungkan kembali untuk menghasilkan output akhir. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan manajemen sumber daya untuk menjalankan tugas MapReduce dengan efisien. Yang ketiga yaitu pemrosesan paralel menggunakan MPI dan Hadoop. Bagaimana pemrosesan paralel menggunakan MPI dan Hadoop? Pemrosesan paralel menggunakan MPI dan Hadoop bisa dilakukan dengan menggabungkan kelebihan dari kedua teknologi tersebut. MPI digunakan untuk pemrosesan paralel pada level node atau server, sedangkan Hadoop digunakan untuk pemrosesan paralel pada level cluster. Ada beberapa cara untuk mengintegrasikan MPI dan Hadoop. Di antaranya yaitu menggunakan Hadoop sebagai manajer sumber daya. Dapat menggunakan Hadoop sebagai manajer sumber daya untuk menjalankan tugas MPI pada cluster. Dengan menggunakan Hadoop sebagai manajemen sumber daya, Anda dapat memanfaatkan kelebihan dari Hadoop dalam manajemen sumber daya dan distribusi tugas. Sementara MPI digunakan untuk memproses data pada level node. Selanjutnya, menggunakan MPI dan Hadoop pada satu node, Anda juga dapat menginstal MPI dan Hadoop pada satu node dan menjalankan tugas paralel pada node tersebut. Dalam hal ini,
MPI digunakan untuk memproses data pada level node, sedangkan Hadoop digunakan untuk mengatur distribusi data dan manajemen sumber daya. Menggunakan MPI pada Hadoop Streaming. Hadoop Streaming adalah fitur pada Hadoop yang memungkinkan Anda untuk menjalankan tugas MapReduce dengan menggunakan program non-Java. Anda dapat menggunakan MPI sebagai program non-Java pada Hadoop Streaming untuk menjalankan tugas paralel pada cluster. Pada dasarnya, penggabungan MPI dan Hadoop memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemrosesan data besar secara paralel. Namun, penggunaan kedua teknologi tersebut juga memerlukan penyesuaian pada kode yang telah ada dan manajemen sumber daya yang baik untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi dari pemrosesan paralel tersebut. Dan terakhir adalah pemrosesan paralel digunakan pada berbagai aplikasi seperti pengolahan data, simulasi, analisis data, dan rendering grafis. Dalam era komputasi modern, pemrosesan paralel menjadi semakin penting karena banyak data yang dihasilkan dan diproses dalam jumlah yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya tentang parallel processing menggunakan MPI dan Hadoop. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.